Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa mengenang puncak dari perjalanan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Ia rela menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan ia rela menyerahkan dirinya hingga mati di kayu salib. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, berlebur, ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Dengan berdiri, mari madahkan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertai-Mu juga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Silakan duduk kembali. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan. Apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita mengakui keberadaan kita dalam Taurat firman-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakan-Mu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salib-Mu? Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Amin. Menjulang nyata atas bukit Karmel,
terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang garam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus, kini kita bersama-sama akan masuk di dalam pemberitaan Sabda Allah dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Kami menapaktilasi kembali jejak sengsara-Mu ya Tuhan Yesus, sepanjang jalan salib Via Dolorosa yang telah Engkau titi. Bantulah kami untuk memaknainya di hari ini seiring bersyukur bahwa Engkau merangkul dan merengkuh kami untuk mengalami cinta kasih-Mu sehabis-habisnya. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Roh Kudus, Roh Pemulih dan Sang Pembaharu, bersabda dan teguhkanlah kami semua oleh sabda Kristus yang adalah sabda yang hidup itu. Lalu kami memaknai akan peristiwa hari ini dengan kembali melihat bahwa masih selalu ada pengharapan, semata-mata karena Engkau ya Roh Kudus sumber penghiburan. Lalu kami kembali melangkah sebagai anak-anak Bapa yang setia, memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudari-saudara, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 27 ayat 32 sampai dengan 44 yang menyatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun,
seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.' Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mereka mencelanya demikian juga." Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Disilakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah meninggalkan praetorium atau tempat tinggal rumah dinas Gubernur Pontius Pilatus, maka gelanggang jalan salib itu pun mulai digelar. Kita masih ingat ketika Yesus dicela, dicemooh, dihina, dia dipukul kepalanya dengan tongkat di tangan kanannya, mahkota duri diletakkan di kepalanya, lalu kemudian berdarah-darah dia mulai menjalani jalan salib itu meninggalkan praetorium, rumah dinas Gubernur Pontius Pilatus. Dan dalam proses jalan salib inilah kita bisa melihat seakan-akan terjadi kembali semua babak drama yang pernah Yesus alami sejak ia memulai karya pelayanannya di padang gurun. Kita masih ingat sebelum ia memulai pelayanannya di padang gurun, si jahat, si iblis itu pernah mengatakan, "Jika engkau anak Allah." Jika engkau anak Allah. Lalu ada semacam begitu banyak tantangan untuk terjunkanlah dirimu dari bumbungan bait suci dan biarkanlah malaikat-malaikat menatangmu agar engkau tidak terantuk dan kakimu tidak terluka. Jika engkau anak Allah. Lalu kemudian semua bentuk hinaan, celaan, cemoohan, cibiran yang terjadi dalam peristiwa interogasi pada saat pengadilan yang digelar oleh Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Hinaan, celaan, cemoohan, cibiran yang terjadi pada saat Yesus mengalami pengadilan menurut bangsa Romawi, pengadilan publik yang dipimpin oleh Gubernur Pontius Pilatus. Semua kembali terjadi sepanjang jalan salib Via Dolorosa ini. Jadi apa yang dikatakan iblis terjadi kembali direpresentasikan oleh, digambarkan tadi tokoh-tokoh ulama dan para imam yang menggambarkan, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Kalau kamu berhasil turun dari salib itu, maka kami percaya, karena bukankah engkau menaruh pengharapan kepada Allahmu, dan kalau engkau menaruh pengharapan kepada Allah, dan ternyata Allah membebaskanmu, engkau turun dari salib, maka kami akan percaya. Jika engkau anak Allah, persis seperti tantangan dari si iblis di awal perjalanan karya pelayanan Yesus ketika ia berpuasa di padang gurun. Bahkan semua bentuk hinaan yang kemudian digambarkan termasuk
memasang sebuah pelang di puncak dari kayu salib itu. Inilah raja orang Yahudi. Semua bentuk menggeleng-gelengkan kepala, mencemooh, mencibir, mengingatkan kembali semua skenario ratapan yang terjadi dalam kitab Mazmur. Kalau kemudian kita baca misalnya Mazmur 22 ayat 7 dan ayat 8, persis seperti cacing yang tak punya nilai. Hina, dicemooh, dicibir, bahkan orang menggeleng-gelengkan kepala. Terjadi dalam episode jalan salib dan peristiwa ketika Yesus terpaku dan tergantung di kayu salib itu. Jadi adegan ini merefleksikan kembali tentang bentuk penganiayaan, penghinaan, celaan, termasuk di dalamnya cibiran dan cemooh. Untuk kemudian dia yang diangkat, ditinggikan, tapi kemudian dihempaskan jatuh. Untuk menggambarkan seakan-akan pengharapan itu ada, lalu kemudian berjumpa dengan ekspektasi yang berbentur dengan tembok, sehingga kemudian terluka. Semua bentuk yang kemudian masih teringat, ia memasuki Yerusalem dengan dilambai-lambaikan daun-daun palem itu, Hosana, Hosana, selamatkanlah kami, berubah dengan salibkanlah dia, dan episode itu pun pada akhirnya terjadi. Dan Yesus melewati itu semua, di titik terendah. Untuk sebuah perjalanan yang kemudian di dalamnya kita berefleksi. Di mana Simon? Simon yang pernah berganti nama dengan Simon, si Kefas, Simon Petros, Simon Petra itu. Atau di mana Simon? Yang lainnya lagi, ada satu Simon lagi, Simon si Selot, Simon sang patriot itu. Bukankah ada dua murid Yesus yang bernama Simon? Satu berganti nama menjadi Kefas, menjadi Petros, menjadi Petrus, sang cadas batu karang. Yang pernah mengakui engkaulah sang Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Yang pernah mengatakan, kemanapun engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau. Masuk penjara sekalipun aku akan bersama-sama dengan engkau. Bahkan kalaupun mati, aku bersedia mati untukmu. Dan apa yang terjadi dengan sang batu karang ini? Di halaman ruang Sanhedrin yang sementara melakukan interogasi, dia mengkhianati Yesus dan menyangkal Yesus bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia yang kemudian pernah mengangkat pedang untuk memotong telinga Maltus itu. Tetapi dalam episode jalan salib dia tidak ada di sana. Atau Simon si Zelot, menggebu-gebu, bersemangat, berapi-api, kaum revolusioner yang siap mengangkat belati, mengangkat pedang, mengangkat senjata untuk menumbangkan kekaisaran Romawi. Simon si Zelot itu, yang dalam setiap impiannya dia ingin untuk kemudian menggulingkan kekuasaan Roma. Pasti pada saat masa berteriak Hosiana, Hosiana, Simon si Zelot ini pasti dia bersuara keras pada saat mengiringi Yesus yang sementara menunggang keledai masuk Yerusalem itu. Simon sang patriot ini pun tidak ada dalam peristiwa jalan salib. Tapi ada Simon yang lain. Namanya juga Simon. Tapi dari Afrika Utara, dari Libya. Ya mungkin dia bermaksud datang ke Yerusalem untuk mempersiapkan mengikuti festival paling berprestise. Festival paling agung, paling mulia, Paskah itu. Dan dalam tanda petik dia digambarkan dipaksa untuk memikul salib itu. Dipaksa. Tapi meskipun dipaksa, toh dia juga memikul salib itu dan berjalan beriring bersama-sama dengan Yesus. Simon dari Kirene, dari Afrika Utara, dari Libya. Ada Simon di situ, tapi bukan Simon Petrus, bukan juga Simon Zelot, atau bahkan mungkin para murid yang lain. Yang ada adalah Simon dari Afrika Utara, yang datang dengan maksud punya niat mau merayakan Paskah, tapi harus bersentuhan dengan seorang kriminal, seorang yang dipandang bandit, seorang terhukum tereksekusi mati yang berdarah-darah, dan itu menajiskan semua ritus upacara persiapannya untuk menyongsong Paskah. Dan dia dipaksa untuk memikul salib itu, dan dia mau memikul salib itu. Begitu narasi dari Injil Matius. Berarti mungkin juga berjalan ikut terseok-seok, entah di bagian mana dia memikul salib berat itu,
untuk bagian dari patibulum atau kayu melintang yang kemudian dibebankan di atas pundaknya itu, dan berjalan beriring dengan Yesus yang sudah terseok-seok dan mau hampir kehabisan darah sudah. Kita bisa berimajinasi mungkin antara Yesus dengan Simon dari Kirene ini saling pandang. Dalam kondisi ketika kemudian Simon yang dalam hati kecilnya, mengapa aku harus berjumpa dengan dia yang menajiskan ritual upacara keagamaanku sebagai persiapan aku untuk menyongsong Paskah? Mengapa aku harus dipaksakan berada dalam kondisi yang sebenarnya aku tidak berkenan dengan kondisi berdarah-darah yang semacam ini, dan berada di samping orang yang dilaknati, yang dikutuk, dan yang dipermalukan? Mengapa aku harus berada dalam situasi terendah ketika aku harus belajar berjalan bersama-sama dengan situasi yang tidak aku kendaki? Simon dari Kirene menjalaninya dalam kondisi dipaksa. Kalau kita ingat Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib lalu sangkal diri. Itu suatu undangan yang manis. Bukan dalam suatu kondisi terpaksa atau dipaksa, tapi Simon rupanya dia dipaksa untuk itu. Kondisi memaksa dia untuk melakoni itu, menjalani itu. Dan dia toh menjalaninya. Untuk kemudian bersama-sama sampailah mereka di suatu tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Sebuah tempat di mana eksekusi, hukuman mati bagi para bandit, penjahat revolusioner, subversif, membangkang kepada pemerintah menurut hukuman pemerintahan Romawi dilakukan, sehingga sejauh mata memandang terserak begitu banyak kerangka manusia, daging-daging yang membusuk itu. Dan disitulah Simon juga ada. Dikatakan di sana, maka sampailah mereka. Simon yang dikondisikan untuk bersama-sama dengan Yesus. Simon dari Kirene, bukan Simon Petrus, bukan Simon si Selot. Dan menarik, Matius sengaja mengangkat narasi ini. Mengapa dia tidak memilih nama yang lain, tapi dia memilih nama Simon dari Kirene. Untuk paling tidak menjadikan momentum refleksi tentang Simon Petrus, Simon Selot, termasuk murid-murid yang lain tidak berada dalam proses jalan salib Via Dolorosa itu. Sebuah kondisi titik terendah dari Yesus. Dengan semua adegan yang dia alami, mau interogasi pada saat Sanhedrin mengadilinya, pemerintahan Romawi mengadilinya, termasuk ketika si jahat, si iblis turut datang di awal episode pelayanannya, yang sengaja memberikan sebuah prasyarat, jika engkau anak Allah. Titik terendah yang semacam itulah yang mau kita refleksikan. Sama seperti kita ingat, bukan ekspektasi besar dari khalayak ramai yang berteriak-teriak, selamatkanlah kami, diberkati engkau yang datang untuk menyelamatkan kami, Mesias, Sang Kristus, anak Daud. Dan berubah dengan ujaran, teriakan, salibkanlah dia. Seperti khotbah di minggu yang lalu, ekspektasi yang berbenturan dengan tembok. Berkeping-keping pengharapan itu, tak satu pun yang didapat. Frustasi, rasa marah, tertekan, berubah menjadi ujaran dan umpatan, makian, kutuk. Dan situasi yang semacam itu bagaikan sebuah perjalanan yang di dalamnya ada sebuah undangan. Bagaikan dipaksa masuk dalam kondisi itu. Dan Injil Matius mengajak kita semua untuk menempatkan diri seperti si Simon ini. Sembari melihat diri kita masing-masing, jangan-jangan juga seperti Simon yang lain. Engkau masuk penjara pun aku rela. Bahkan kalau toh mati, aku pun rela mati. Engkau Yesus yang anak Allah yang hidup. Hosiana, selamatkanlah, haleluya bahkan. Untuk dia sanjung, ditinggikan. Dalam kondisi ketika berada dalam situasi yang dipaksa untuk mengalami titik terendah, bisa jadi kita tidak ada dalam episode itu. Untuk kemudian bertanya, Yesus kok gitu?
Lalu apa arti doa, permintaan, dan permohonanku? Lalu apa yang kemudian sudah aku buat dengan menyebut Engkau Sang Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup? Tentang aku yang antusias, yang begitu semangat, berapi-api, menggebu-gebu. Tentang aku yang menggantungkan harapanku kepadamu. Dan sekarang berubah. Sama seperti dalam kondisi imam-imam kepala itu yang bisa dibayangkan. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Hei Yesus, kami sudah gantungkan harapan kami kepada Engkau. Dan kami yakin karena Engkau anak Allah, semua bentuk harapan kami akan terwujud. Kalau terwujud, kami akan percaya. Persis seperti dalam kondisi imam-imam ini yang mengatakan, kalau kamu turun dari salib itu, berarti harapan dan doamu dijawab oleh Allah. Kami percaya. Itu sama seperti prasyarat dan kondisi-kondisi yang kemudian mengikut Yesus karena bla bla bla, mengikut Yesus karena punya kebutuhan ini, mengikut Yesus karena punya keinginan ini, mengikut Yesus karena punya maksud itu, mengikut Yesus karena ada hidden agenda, ada agenda terselubung. Dan ketika situasi menyeret kepada kondisi bagaikan dipaksa, di titik terendah, di posisi mana kita? Simon dari Kirene, Simon Petrus, atau Simon si Selot? Dan peristiwa episode salib yang kita refleksikan di Jumat Agung ini menjadi media pembelajaran cermin dalam masa yang kemudian seakan-akan memaksa kita untuk berada di titik terendah. Pada masa yang kemudian memaksa kondisi ketika gereja kosong. Bahkan untuk kali kedua Jumat Agung itu tidak dirayakan di gereja, tidak dilakukan, diingat rayakan dalam sebuah jamuan. Untuk kedua kalinya sudah tidak di gereja. Untuk kondisi setahun sudah, untuk pekerjaan yang tidak mudah, untuk kehilangan pekerjaan, untuk kondisi kesehatan yang naik turun, untuk semua pengharapan yang bagaikan berbentur tembok, untuk semua ekspektasi mimpi yang kemudian seakan-akan ambruk dan ambiar, untuk semua perjalanan yang kemudian harapannya everything is running well, berjalan dengan baik, tapi yang terjadi justru hanyalah sebuah kegagalan, dan segala sesuatu berujung dengan kecewa. Dan moga-moga meskipun dipaksa semacam itu, kita masih seperti Simon dari Kirene lah. Ada kondisi yang memaksa dia untuk tetap terus berjalan tertatih-tatih juga dan memikul salib itu. Seakan-akan dia belajar ajakan Tuhan Yesus yang pernah mengatakan kalau memang mau mengikuti aku, pikul salib dan sangkal diri. Dan dalam kondisi yang semacam itu, Simon berjalan, mengatur langkah bersama-sama mengiringi Yesus, sampai tibalah mereka di Bukit Golgota. Dan apa yang terjadi dengan si Simon dari Kirene ini? Alexander dan Rufus itu adalah anak-anak dari Simon Kirene asal Afrika Utara dari Libya ini. Alexander dan Rufus tercatat di dalam Alkitab mereka menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Bagaimana dengan Simon Petrus dan Simon si Selot? Oh, ternyata kisah tidak berakhir dalam episode salib ini. Masih kita ingat bukan? Dia yang disebut Petrus itu kemudian juga menangis. Sama seperti 3 kali dia menyangkali Yesus dengan berakhir dengan tangisan. Di tepi Danau Tiberias, di tepi Danau Galilea. Dia juga menangis setelah 3 kali Tuhan Yesus tanya kepadanya, "Hei Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ada titik balik kembali dalam diri Simon Petrus. Untuk mengatakan, "Engkau tahu ya Tuhan bahwa aku mengasihi engkau." Dan dia menerima konsekuensi itu. Bahwa dia harus menjadi martir. Dengan semua konsekuensi bahwa dia punya statement, aku mengasihi engkau. Dan sejarah mencatat, Simon Petrus ini pun juga akhirnya menjalani episode salib. Kepala di bawah, kaki di atas, tersalib dengan posisi terbalik. Karena dia merasa lebih rendah dari sang rabi, dari guru, dari sang tuannya. Simon Petrus yang pernah absen, tidak hadir dalam episode salib itu. Tapi dia mengalami pertobatan untuk sebuah refleksi tentang kelancangannya, arogansinya, kesombongannya.
Untuk segala sesuatu bahwa, oh ya Yesus dalam hidup saya. Oh ya beta bela Yesus. Oh ya dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi ketika kondisi titik terendah datang menimpa, oh sio Yesus. Bagaimana dengan ale untuk semua doa-doa yang kemudian di dalamnya beta minta, saya minta, tapi tak terjawab. Moga ada titik balik bagi kita juga untuk kemudian sama seperti Simon Petrus yang menangisi keadaan, tapi kemudian segera mengatakan, Tuhan Yesus aku masih mencintai engkau, beta masih mencintaimu. Dengan semua konsekuensi dari kata, beta cinta engkau, saya cinta engkau. Bagaimana dengan Simon si Selot? Meskipun kita tidak terlalu banyak menemukan itu di dalam Injil-Injil, tapi tradisi, paling tidak tulisan dari seorang bapak gereja, Nicephorus dari Konstantinopel mengatakan, Simon yang lahir di Kana, Galilea, yang juga disebut orang Selot, setelah menerima pencurahan Roh Kudus dari sorga mengadakan perjalanan ke seluruh Mesir dan Afrika, lalu ke Mauritania dan Libya untuk memberitakan Injil. Ajaran yang sama juga ia beritakan di sekitar Laut Atlantik dan kepulauan yang disebut Britania Raya. Ia pun akhirnya mati sebagai martir tanggal 28 Oktober 107. Simon si Selot yang juga tidak hadir dalam episode salib itu, tapi mengalami titik balik. Kita bisa saja dipaksa dengan kondisi yang kemudian membuat kita bertanya, tak jarang orang menggugat karena frustasi dan depresi. Mau berbicara tentang gedung gereja, ayo Ebenezer pung lantai 2 nih, akan subah kurap. Su hitam-hitam di pinggir-pinggir. Mau naik ke lantai 2, ada plafon yang sudah mau jebol. Setiap kali hujan datang, itu pasti air mengalir. Turun dari lantai 3 menuju lantai 2, lewat tangga-tangga. Su hampir 1 tahun tidak ada orang datang berkumpul, mulia ini akan gereja. Ebenezer Kramat 7 22A dengan gedung gerejanya sekarang hanya sekadar menjadi sebuah simbol bahwa pernah ada persekutuan di sana. Mudah-mudahan dia masih bisa bertahan untuk kemudian sama seperti seiring dengan gedung fisik yang sudah mulai rusak itu. 1 tahun sehingga ada orang datang lur-lur untuk lia-lia. Ibadah saja pintu tak tutup, bagaimana mau ibadah? Semua ibadah di rumah kok, tinggal nonton layar. Mengajak untuk kemudian perjamuan juga hari ini belum tentu ada yang menggelar di rumah. Perjamuan bagaimana masa kemudian bikin di rumah? Roti sediakan sendiri, anggur sediakan sendiri. Sudah kayak begitu kemudian tidak lagi dari tangan atau di sekitar meja. Dan Ebenezer punya tradisi harus di sekitar meja. Hikmat. Sungguh-sungguh hikmat. Di sekitar meja, lalu kemudian sekarang di rumah masing-masing dengan menyediakan cookies, biskuit, air teh, air putih. Lalu kemudian minum dengan hanya segera menonton di layar. Perjamuan macam apa itu? Ada juga yang tidak menggelar. Sudah dalam kondisi puastiu. Itu kayak upacara bagaimana lagi, sudah itu bukan perjamuan lagi. Itu sudah menjadi style dan sudah menjadi gaya. 1 tahun dibentuk seperti itu. Orang tidak lagi punya rasa hormat kepada gereja. Baku dapat dengan pendeta juga enggak sapa. Bagaimana dia cuma nganggur 1 tahun lebih? Apa yang dia bikin? Dulu kemudian dalam kondisi dia bisa saja khotbah di balik mimbar. Ada orang yang dengar sekarang. Meskipun dia disiar di YouTube kah, di Facebook kah. Belum semua tahu orang mau dengar akang itu. Dia cuma nganggur. Pendeta-pendeta menganggur. Sutar pakai lagi pekerjaan yang kayak begitu. Tak lebih lagi mau lihat apa dengan dia punya wibawa apa. Sudah tidak ada gereja tutup begitu kok. Semua bentuk simbol-simbol keagamaan, pelayan-pelayan, semua bentuk karya penata layanan dia sudah mulai kehilangan wibawa. Dan itu harus diakui. Dipaksakan untuk kondisi seperti itu. 1 tahun lebih sudah. Dan sekarang terlepas kita ikut ataupun tidak, kembali lagi perjamuan kudus digelar. Dan kita ingat episode narasi dari Matius ini.
menempatkan diri di mana? Simon Siselot kah? Simon Petrus kah? Atau Simon Kirene? Semua berakhir indah dengan ada sebuah pertobatan. Bahwa Yesus tetap di hati. Yesus beta pun Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Allah yang sejati. Yang kemudian di dalamnya beta puja. Selalu beta ikut untuk semua konsekuensi terberat sekalipun. Yesus bersama-sama denganku, keluargaku yang kukasihi. Terlepas gereja sumur robo, terlepas tidak mau berpartisipasi di dalam pelayanan bergereja, terlepas untuk dalam kondisi mau bikin apa lagi, sudah ada kegiatan-kegiatan, hanya sekadar nonton saja. Mau bikin apa, mau aktivitas, mau kegiatan pelayanan apa, gereja tak tutup mau. Meskipun kayak begitu, moga-moga, meski di rumah, ini hati kecil ini masih selalu ingat, Tuhan, selama tidak berpelayanan, selama tidak injak gereja, selama tidak bersekutu di dalam gedung gereja Ebenezer, tapi aku dan keluargaku senantiasa mau belajar ikut Engkau setia meskipun aku berumah tangga, aku berkeluarga, diriku ini dipaksakan dalam kondisi yang membuat aku berada di titik terendah. Aku frustasi, aku tertekan, aku marah dengan situasi yang semacam ini. Tapi saya punya komitmen, tidak mau lepas dari Engkau Tuhan. Moga Engkau mau menerima amarahku, rasa frustasiku, rasa tertekanku, dengan semua kondisi yang memberatkanku, bagaikan Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib. Tapi aku mau menjalani jalan itu dengan setia sampai di Kalvari. Bantu aku Tuhan supaya aku tetap setia. Paling tidak doa masih aku doakan, meskipun tidak pergi ke gereja. Pak malas mau buka itu channel YouTube, mau lihat Ebenezer pun channel kah, pun kanal kah. Tapi dalam doa aku masih tetap mau berdoa untuk keluargaku, untuk masa depanku, untuk pergumulan dan perjuanganku. Dan lembaga Ebenezer DKI Jakarta juga harus belajar. Gereja ini akan cair. Sudah tidak bisa lagi mengandalkan bahwa dalam segala sesuatu everything is okay untuk institusi dan lembaga Ebenezer. Karena ada gereja yang lain juga. Dan kita harus belajar dengan rendah hati untuk belajar dengan kondisi ini. Apa yang mau bisa kita buat, utamakanlah. Jadikanlah rumah-rumah tanggamu gereja-gereja kecil, karena sudah tidak bisa lagi berharap banyak kepada lembaga, paling tidak Ebenezer secara institusi, yang kemudian di dalamnya payah untuk melakukan banyak hal. Tapi itu tidak berarti bahwa rumah-rumah keluarga Ebenezer tidak berdaya. Oh, semakin berdaya. Doa tetap jalan. Persekutuan membaca Alkitab di rumah tetap jalan. Keteladanan baik harus tetap jalan. Antusias pengharapan harus tetap jalan. Terlepas untuk ambiar dalam memaknai sebuah persekutuan. Gereja menjadi cair sudah. Liquid. Gereja menjadi sudah tidak punya lagi batas-batas. Sudah tanpa batas sekarang. Orang bisa masuk di ruang virtual gereja manapun juga. Dan kita belajar dengan situasi itu. Dengan satu undangan. Meskipun situasi dan kondisi memaksa. Belajarlah dari Simon Petrus. Belajarlah dari Simon dari Kirene ini. Meskipun kemudian berakhir dengan sebuah pertobatan, belajarlah seperti Simon Petrus, belajarlah dari Simon Siselot. Meskipun tak ada dalam episode salib, tertekan dan frustasi dengan Via Dolorosa, tapi ada penyesalan untuk kembali pulang dan berbalik, mengalami kembali perjumpaan persekutuan dengan Tuhan yang pernah dikhianati dan disangkalinya, kepada Tuhan yang kemudian di dalamnya pernah seakan-akan dibela-belanya, tapi kemudian berakhir dengan meninggalkannya, kini kembali setia, ikut jalan. Mungkali sudah tidak berbentuk lagi dengan pikul salib, tapi semua konsekuensi dari kata salib itu siap dan kemudian dimaknai sehabis-habisnya, sejujur-jujurnya, sampai titik darah yang penghabisan. Moga di hari ini, kalau kemudian mungkin di rumah tangga kita masing-masing, lalu kemudian diajak untuk makanlah, minumlah. Ingat, bersamaan dengan itu kita punya tubuh ini menjadi tabernakel, menjadi bait suci, menjadi tempat di mana Yesus sendiri rela bersekutu dengan kita.
lalu bersamaan dan itu punya kekuatan untuk kemudian melangkah. Tuhan, situasi memang membuat dan memaksaku untuk kemudian menjalani segala sesuatu dalam segala kesulitan. Tapi Engkau telah merengkuhku, aku kembali mengalami koinonia denganmu, dipersatukan dengan Engkau. Tak satu pun bisa melepaskan aku dengan Engkau. Aku akan kembali melangkah dengan semua konsekuensi atas iman yang aku sandang, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan semua konsekuensi yang harus aku terima. Selamat melangkah kembali lewat jalan salib yang di dalamnya saudara dan saya memaknai ulang untuk menempatkan diri sebagai Simon dari Kirene kah? Simon Petrus kah? Atau Simon si Selot? Tapi semoga semua berakhir ending bahagia karena Yesus tetap di hati dan Yesus tetap dalam setiap jalan-jalan hidup kita sampai asa pun menutup mata. Selamat kembali memaknai perjamuan kudus ini. Jadilah tempat yang pantas dan layak ketika Tuhan hadir melalui roti dan anggur sebagai simbol akan kehadirannya, menjumpai, memeluk dan merengkuh kita semua, bersatu kita dengannya dan Ia, Kristus Yesus dengan kita. Amin. Mari kita bersama menyambut pemberitaan firman ini dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 83, bait 1, 2 dan yang selanjutnya. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada darahnya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina kecil, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku berkat kurban Yesus
Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah sekarang penetapan perjamuan sebagaimana tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudari-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati kembali melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Marilah kita bersatu dalam doa syukur agung. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan serta pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, para nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat, dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran-Mu yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan lembah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kerajaan dan kuasa
Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kini berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan duduk kembali. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, hendaklah janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan arahkanlah iman kita kepada Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah saudari-saudara, kita kembali menaikkan nada pujian menurut nyanyikanlah Kidung Baru 83 bait yang keempat. Ku setia tetap ikut jalan salib. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak
Marilah saudara-saudara, kini kita bersatu di dalam doa syafaat. Marilah berdoa. Segala hormat dan syukur hanya kepada Dikau ya Bapa, karena Kristus Yesus Putramu mati bagi kami, sehingga peristiwa disalib menghantar kami kepada Paskah keselamatan dan kehidupan. Siapakah kami ini, sehingga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami Engkau lahirkan kembali dari rahim-Mu kembali, dan di dalamnya kami menjalani memaknai hidup baru sebagai anak-anak yang belajar apa arti pertobatan. Terima kasih untuk jalan salib yang kembali kami refleksikan, untuk keberadaan kami yang dipaksa oleh situasi dan kondisi. Tak jarang kami menggugat keberadaan-Mu. Kami ragu atas kasih karunia-Mu. Kami protes dan marah untuk belas kasih-Mu. Tapi sejatinya dosa kamilah, luka kamilah, tangis kamilah, derita kamilah, pergumulan kamilah yang telah Engkau pikul ya Bapa dalam diri Kristus Yesus Putramu, yang dalam setia Ia terluka dan mati di Galvari di Golgota sebagai sebuah peristiwa yang menghantar kami untuk sampai kepada pengakuan. Hanya karena cinta-Mu jualah kami hidup, dan dalam kehidupan itulah kami boleh memaknai apa arti setiap peristiwa dan pengalaman kami, sekalipun dalam kondisi terpuruk. Tolonglah kami agar kami meniti kembali jalan salib itu dalam realitas kami pada saat ini, dengan setiap peristiwa dan pengalaman kami yang tak jarang membuat kami gundah gulana. Kami lara dan terluka, tapi bantulah kami agar meneladani Simon dari Kirene yang tertatih, terhuyung-huyung, ikut turut mengambil bagian memikul salib itu dan melangkah seiring dengan setiap maksud dan janji-Mu bagi kami semua yang memikul salib dengan setia dan menyangkal diri. Tolonglah kami, tak jarang kami seperti Simon Petrus, Simon dari Selot, di situasi sulit kami justru menjauh dan menaruh curiga, tak percaya akan kehadiran-Mu. Tak jarang kami berada seperti orang-orang di sekitar peristiwa di Kalvari yang mengolok, mencibir, mencemooh, menghina, bahkan sungguh-sungguh di dalamnya menantang keilahian-Mu. Ampunilah kami atas peristiwa yang kemudian di dalamnya kami refleksikan kembali di hari ini, dengan kami makan dan minum roti dan anggur sebagai gambaran Engkau yang merangkul dan merengkuh kami, bahkan bersedia hadir masuk dalam tubuh kami yang nista ini, sehingga di dalamnya ya Tuhan kami berkoinonia dengan Engkau, kami berkomuni dengan Engkau, kami menjadi satu dan padu dalam Engkau, bahkan hidup kami menjadi tabernakel kehadiran dan tempat Engkau hadir. Siapakah kami ini sehingga Engkau rela dan di dalamnya memeluk kami, mencintai kami sehabis-habisnya, dan luka-luka kami Engkau pikul, sehingga di dalamnya ya Tuhan kami boleh memaknai akan kehidupan yang dirahmati dengan sebuah keselamatan. Bantu kami agar jika hari ini sekalipun di rumah-rumah tangga kami dan dalam situasi serba terbatas, kami mengecap roti dan minum dari anggur itu, ataupun apapun sajian yang coba kami cicip untuk menggambarkan tentang kehadiran-Mu ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Moga adalah kami keluarga lepas keluarga teriring hati yang terbuka untuk menerima rahmat-Mu dan kembali berjalan pada jalan setia memikul salib atas setiap peristiwa dan pengalaman seiring dengan kondisi, situasi, dan keadaan yang masih harus kami alami sampai saat ini, dengan beragam macam keterbatasan, beragam macam kesulitan, beragam macam kekhawatiran yang tak jarang membuat kami kalut, takut, dan tawar hati. Tapi moga karena kekuatan yang daripada mula, kami melangkah kembali seiring dengan menata langkah kami yang berat ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kami tidak sendiri. Moga adalah kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, yang meniti jalan salib kehidupan kami, sembari senantiasa melihat bahwa puncak Kalvari dan Golgota sejatinya adalah sebuah Paskah yang di dalamnya kami alami, bagi yang setia untuk mengikut Engkau, menyangkal diri dan memikul salib, sehingga apa yang boleh kami alami seiring dengan semua rangkaian retreat agung yang telah kami jalani, hingga Engkau hantar kami masuk pekan suci dan mengalami trihari suci untuk Jumat Agung di saat ini, adalah kami yang mengalami Paskah-Paskah kecil,
untuk melihat kebaikan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Sebagai suami istri yang adalah orang tua bagi anak-anak kami, bahkan bagi menantu, bagi cucu dan cicit, bagi rumah tangga dan keluarga kami, yang di dalamnya senantiasa akan menegakkan salib, apapun warna dan situasi yang kami alami. Sungguh kami melangkah hanya dengan Engkau ya Tuhan, dalam setiap cerih juang air mata dan keringat, karena pekerjaan, karena tugas dan studi, karena aktivitas dan rutinitas, untuk semua kegiatan panggilan pelayanan, yang di dalamnya mungkin membuat kami tertatih-tatih dan begitu melambat, tapi kami yakin dan percaya tak menyurutkan kami untuk berhenti, tapi akan tetap kami tegakkan salib itu dan bersaksi tentang kebaikan-Mu seiring dengan keringat dan air mata kami yang di dalamnya mewarnai hari-hari kami, tapi hati kami terangkat dan iman kami memekar seiring dengan fajar Paskah yang kami sambut untuk tetap terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam musim-musim kehidupan kami. Jadikanlah rumah tangga kami gereja-gereja kecil saat ini yang sungguh-sungguh menggemakan dan menggetarkan kembali Paskah dimanapun berada. Sekalipun gereja secara institusi merefleksi ulang tentang keberadaannya, gedung-gedung gereja secara fisik tertutup dan yang kemudian di dalamnya belum bisa melakukan beragam macam aktivitas dalam perjumpaan fisik, tapi di rumah-rumah tangga kami, sungguh nama Yesus tetap berkumandang, dan di dalamnya kami memancarkan terang Paskah-Paskah kecil itu, seiring dengan keselamatan yang sudah kami peroleh atas peristiwa Kalvari dan Golgota, yang kami refleksikan kembali melalui sakramen perjamuan kudus di hari ini. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga dan keluarga kami, sehingga gereja-gereja kecil itu kelak pada masanya akan terhimpun kembali dengan daya besar, mengalami kembali koinonia dan persekutuan antara kami dengan Engkau ya Allah Tritunggal dan antara kami dengan sesama, dan gereja kembali menggelar semua bentuk peribadatan yang kami yakin dan percaya dalam kasih dan kemurahan-Mu kembali bersinar dan bercahaya untuk tetap terus menerangi Paskah. Bantulah supaya institusi gereja tidak lemah, kuatkan dan teguhkan agar tetap punya pengharapan menata segala sesuatu yang serba terbatas, secara khusus bagi para presbiter, diaken, penatua dan pendeta, para fungsionaris dan unit-unit misioner, agar di dalam penata layanan, di dalamnya ya Tuhan, dengan apapun tantangan yang dihadapi, sekecil apapun kontribusi dan partisipasi, kami hadir untuk mau melayani Tuhan dengan setia, sekalipun tertatih-tatih untuk itu. Karena kami yakin dan percaya jeripayah kami dalam Engkau tidak sia-sia untuk tetap terus memuliakan Engkau dalam setiap warna persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang boleh dinyatakan oleh tiap-tiap gereja, tiap-tiap jemaat, termasuk Ebenezer DKI Jakarta. Terima kasih untuk peristiwa jamuan kudus pada saat ini. Kiranya peristiwa sakramen ini menjadi warta terbuka yang sungguh-sungguh gamblang kami alami, karena sejatinya kami telah mengecap simbol roti dan anggur itu sebagai pertanda tentang persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan, dan itu seharusnya membuat kami punya kekuatan dan pengharapan untuk kembali melangkah dalam memaknai musim-musim kehidupan kami. Berkatilah Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam kebersamaan dengan tiap-tiap jemaat memaknai Jumat Agung dan Paskah di tahun 2021 ini, bahkan umat Kristiani di seantero bumi ini, untuk kembali menggemakan Paskah dengan tetap berpengharapan bahwa babak baru di dalam Engkau akan terjadi. Setiap bangsa akan keluar dari krisis yang sementara menghadang, dan di dalamnya kekuatan Tuhan memungkinkan kami sebagai umat beriman kembali melangkah untuk mensyukuri kehidupan yang dibaharui di dalam kasih sayang dan cinta-Mu, serta bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam perjumpaan dengan sesama dan dalam kehadiran bagi keutuhan ciptaan. Karena di dalamnya kami berdoa tetap bagi pemerintah bangsa dan negara kami, karena kami yakin percaya menjadi alat dalam tangan pengasihan-Mu untuk mendatangkan sejahtera bagi siapapun juga, trismeo bagi warga masyarakatnya. Program vaksinasi yang tetap berlangsung, berkatilah itu, sehingga menjadi salah satu upaya untuk keluar dari krisis yang sementara dihadapi. Di dalam Engkau tiada mustahil bahwa perekonomian akan bangkit kembali, kehidupan sosial budaya akan kembali pulih, dan beragam aspek kehidupan yang di dalamnya perjumpaan antar insan akan kembali dialami, dan sejatinya persaudaraan, kebersamaan, pertemuan sebagai insan yang di dalamnya Engkau rahmati dengan niat-niat baik akan terajut dan terjalin kembali untuk sebuah kesejahteraan dan bagi kemaslahatan yang di dalamnya gereja pun hadir dan di dalamnya memuliakan nama Tuhan. Ampunilah akan dosa dan salah kami ya Bapa.
Jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Rahmatilah kami semua untuk memaknai hari suci di dalam kasih dan rahmat Tuhan, seiring dengan Paskah yang boleh kami sambut, dan di dalamnya karena cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus, yang boleh kami hayati kembali di hari ini. Terpujilah nama Bapa dan Anak, Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Sunyi saat sedih, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setia-Mu, hidup dalam dosa penuh nista. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setia-Mu, hidup dalam dosa penuh nista. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari surat Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
selamat. Langit bumi mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudari-saudara, marilah bersama kita pergi dengan sejahtera, serta jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Menyambut amanat ini, mari menaikkan mada pengutusan menurut Kidung Jemaat 368, pada kaki salib-Mu, Yesus, Ku berlindung.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.